Puji nama Tuhan. Shalom. 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 Saya percaya hari ini Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasalnya yang 135 ayat 1 sampai 3 firman Tuhan berkata, Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di dalam rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Ayat yang kelima firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Yang percaya mari kita lambaikan tangan. Kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus namanya. Amin. Haleluya. Seberapa yang percaya Tuhan kita itu hebat. Seberapa yang percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Mari kita lambaikan tangan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama. Aku hidup karena percaya. Amin. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada. Tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak apapun masalah kita, penyakit kita, kesulitan kita, percaya Tuhan itu besar melebihi apapun. Suruh hidupku dalam genggamanmu. Yang setuju bersama saya katakan, aku punya Tuhan yang besar. Yes, yang berjanji. Imanku Tuhan. Kami terima Tuhan. Ini doa kami Tuhan, karena percaya Engkau yang berjanji menyertai setiap kami Tuhan. Haleluya. Selalu ada. Haleluya Yesus Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesulitan, kesesakan. Sebab Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai setiap kami. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji. Imanku Tuhan, sangat percaya kuasa-Nya. Mari kita angkat kedua tangan kita sebagai tanda penyerahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Aku punya Tuhan yang aku punya, dan sanggup menggenapi imanku bersepakat
setiap kita, mari kita bangkit berdiri. Mari bersama-sama sebagai doa kita katakan. Percayalah, Tuhan lebih besar dari apapun yang saat ini kita hadapi. Dan Dia sanggup menolong setiap saya dan saudara. Bersepakat Bapak Ibu, mari kita terima. Yes, kemenangan darimu aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji. Haleluya. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Yesus Tuhan, aku punya Tuhan yang berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Kami terima Tuhan kemenangan. Ku terima sekarang kesembuhan. Ku terima sekarang kesembuhan darimu. Ku terima sekarang pemulihan. Ku terima sekarang pemulihan darimu. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Tuhan yang besar, kuasa-Mu besar Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, berikan terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang selalu menyertai setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Bermasmurlah bagi nama Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang hebat. Engkau yang Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang besar melebihi dari apapun di dunia ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya
kuasanya, ku terima sekarang. Mari bersama-sama lebih lagi naikkan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji. Engkau berjanji menggenapi setiap janji-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Sepakat percaya kuasa. Terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan. Kita yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Tuhan dan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan. Mari kita angkat tangan kita semuanya bagi Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Percaya Dia hadir di tengah-tengah kita pagi ini. Kemenangan, kesembuhan Tuhan sediakan bagi kita semua. Haleluya. Yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang. Saya mohon Bapak Gembala untuk membuka ibadah pagi hari ini dengan doa. Amin. Puji nama Tuhan. Seberapa saudara Bapak Ibu pagi hari ini saling mengasihi? Lambaikan tanganmu. Seberapa Bapak Ibu saudara yang mengasihi Tuhan pagi hari ini? Lambaikan tanganmu. Berikan salam kanan kiri dan katakan, Tuhan Yesus Kristus baik. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua. Bertemu dalam kasih-Nya,
Haleluya. Mari bersuka cita saudara. Di dalam gedung, mari kita tunjuk kanan kiri. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu, haleluya. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta. Mari bersuka cita semua. Musik menyanyikan pujian ini. Saya mengundang setiap Bapak Ibu bangkit berdiri. Berikan salam kanan kiri minimal 5 orang dan katakan Tuhan mengasihimu. Amin. Haleluya. Bersama-sama. Cita semua. Mari kita angkat tangan kita semua. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Amin. Mari bersuka cita Sekali lagi di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta mengasihi saya dan saudara. Bersama-sama sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Tepuk tangan bagi kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tanpa terasa Bapak Ibu, kita sudah melewati di bulan kelima tahun 2024. Kalau tanpa Tuhan yang menolong kehidupan kita, kita tidak bisa sampai hari ini. Amin. Dia penolong yang setia, yang menyertai Bapak Ibu semua kita. Tuhan Yesus baik. Mari kita pujikan pujian ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kehidupan kami. Saat ku berjalan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. bersama-sama lebih lagi katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang,
Ku tahu kau bersamaku. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Mari Bapak Ibu berserah kepada Tuhan. Percayalah, hanya Yesus Tuhan. Hanya Yesus penolongnya setia. Biar kaum wanita saja mainkan pujian ini, kaum pria di dalam doa saat ku berjalan. Aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku bimbang karena Berganti pada kaum pria menyanyikan pujian ini, kaum wanita di dalam doa. Haleluya Yesus. Saat berjalan, Berdoalah Bapak Ibu. Mohon lewat pujian ini dalam doamu. aku bimbang karena ku tahu kau bersamaku. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya Hanya Yesus penolongan setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Kau tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami berserah kepadamu Tuhan. Haleluya. Hanya Yesus penolong yang kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Waktu dan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang
keyakinan kami kepadamu. Tuhan, Engkau lebih tahu kehidupan kami, Engkau mengenal kami, Engkau lebih tahu lebih dalam hati kami. Apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi permasalahan persoalan kami, apapun Tuhan yang kami hadapi saat ini, Engkau Tuhan yang lebih tahu. Karena kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya pengharapan kami, Engkau satu-satunya jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Sebab itu kami pertaruhkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Engkau yang berfirman bagi kami, menguatkan kami, menghiburkan kami ya Tuhan, membawa kami di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah memimpin puji-pujian, berkati mereka semua, pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Dan Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kuasa Tuhan bekerja, hikmat, akal budi, urapan-Mu Tuhan menyertai hamba-Mu. Dan kiranya firman itu boleh menjadi kekuatan dan penghiburan untuk kami berjalan ya Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Gimana kabarnya, sehat? Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Minggu-minggu ini kita menikmati nuansa kebangkitan Tuhan Yesus. Dan di tempat ini, di gereja ini, dalam 1 minggu ini atau kurang lebihnya 10 hari, kita adakan doa 10 hari ya, untuk memperingati pencurahan Roh Kudus. Dan kita juga sebagai umat-umat Tuhan juga menanti kedatangan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sebenarnya kita ini bukan menanti ya, kita sudah menikmati Roh Kudus. Jadi ketika dalam doa 10 hari yang ada di gereja ini yang kita datangi, yang kita ikuti, kita sedang tidak menanti-nanti. Tuhan Yesus sudah mencurahkan dalam kehidupan kita. Bagi orang percaya, Roh Kudus itu ada di dalam kita, amin. Roh Kudus itu tidak dicari-cari, saudara, amin. Ini yang harus kita tahu, yang sebagai dasar kita. PowerPoint-nya saya akan membuka dengan satu tema yang menguatkan kita ya, bahwa Roh Kudus itu hadir. Roh Kudus itu menunjukkan eksistensinya dalam kehidupan kita. Menurut saudara, Roh Kudus itu apa? Pribadi Allah. Ya sudah, ya pasti pendeta sing jawab kok. Hamba Tuhan sing jawab pasti tahu. Saya mau tahu dari sudut pandang jemaat. Saya minta tolong. Wah, kuasa Tuhan. Oke. Ini adalah pengertian-pengertian yang jemaat tahu ya. Saya minta tolong Mas Wid, Roh pembimbing. Ayo, siapa lagi nih? Mas Yusa, Roh Kudus itu apa, Mas? Penghibur, mantep. Penghibur. Siapa ini? Dari yang muda, Yobel. Roh Kudus itu apa, Bel? Roh yang kudus. Yes, yo jenenge Roh Kudus ya, Roh yang kudus. Roh Kudus, mari kita buka Yohanes 16, ayo sama-sama. Yohanes 16 mulai ayat ke-4. Mulainya ayat ke-4b ya. Di sana ada perikop. Yohanes 16 ayat yang ke-4b ya. Perikopnya seperti yang kata Mas Yusak katakan, pekerjaan penghibur. Penghibur itu siapa? Roh Kudus. Kita mulai dari ayat ke-4b. Saya akan bacakan. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Lanjut. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku,
kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Lanjut. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Lanjut. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Lanjut. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Puji nama Tuhan. Kita harus membaca satu perikop ya, supaya kita lebih paham. Saya nggak mau satu-satu itu, nggak mau cuma satu yang saya membaca. Saya cuma mau supaya kita ketika kita membahas firman Tuhan itu keseluruhan, bahwa ini adalah pekerjaan penghibur dan ini adalah eksistensi dari Roh Kudus yang Tuhan Yesus sudah katakan sebelum Yesus naik ke surga. Lanjut. Roh Kudus, ya ini sudah tahu lah, pasti semua Roh Kudus ini tahu, dan jangan sampai nggak tahu ya, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Benar kata Bapak Gembala, itu pribadi Allah. Allah adalah Tritunggal, kita percaya itu, amin. Allah itu Tritunggal. 3 pribadi dalam satu Allah. Jadi jangan sampai kita bingung ya, kok Allahnya telu, enggak. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan itu satu dan memiliki 3 kepribadian dan memiliki 3 eksistensinya. Karena setiap pekerjaan Allah atau pekerjaan Tuhan itu di setiap zaman berbeda-beda. Di zaman Perjanjian Lama Allah itu sangat mungkin tidak terlihat. Hampir rasanya tidak terlihat, hanya orang-orang tertentu yang bisa berjumpa dengan Allah. Di zaman Yesus, Tuhan Allah telah turun ke dunia dan menjadi sosok seorang Yesus. Yang membuat di zamannya, orang bisa melihat Yesus secara pribadi, bisa melihat Allah secara pribadi. Walaupun waktunya tidak lama, tetapi ini pekerjaan Yesus ini sangat-sangat menentukan, yaitu di mana Yesus mengorbankan dirinya sebagai juru selamat. Tanpa ada pengorbanan tidak ada keselamatan. Nah, ketika kita semua umat manusia sudah mengalami keselamatan, apakah itu sudah benar-benar selamat atau ada mungkin bahkan kita pernah mendengar sekali selamat tetap selamat ya. Nah, ini memang di dalam Tuhan itu sekali selamat tetap selamat, tapi di luar Tuhan tidak ada keselamatan. Amin. Di luar Tuhan tidak ada keselamatan. Sebelum zaman Yesus Sebelum zaman Yesus manusia ini belum mengetahui konsep Tritunggal. Di zaman Musa, zaman Abraham, Perjanjian Lama, hanya Nabi Yesaya yang mungkin menubuatkan tentang kelahiran Yesus. Di zaman dulu mungkin mereka belum mengerti tentang konsep Tritunggal. Ternyata ada Yesus nantinya, ternyata ada Roh Kudus. Tokoh-tokoh yang besar, Daud dan yang lain-lainnya, belum mengetahui konsep Tritunggal ini. Jadi, kalau mungkin kita bilang, aduh, iri yo Mas, Daud urip di zamane Daud, urip di zamane Abraham. Enak yo mereka bisa mengalami mujizat-mujizat yang besar seperti itu. Duh, kalau ditanya mungkin coba nanti ya, kalau
Bapak Ibu Saudara sudah di surga, ketemu Abraham, ketemu Daud. Mungkin mereka marry sama kita. Iya no? Abraham, Daud dan kawan-kawan yang tokoh-tokoh yang besar di dalam perjanjian lama, mereka marry sama kita. Kamu sudah tahu segalanya. Nah saya ini cuma tahu manutok. Ayo. Manutok mbek jarine Gusti nrimo ing pandum jarine. Manutok apa yang Tuhan katakan, apa yang Allah katakan saya ikuti. Wis gak ngerti apa-apa pokok melu Ya kalau zaman sekarang kita sudah tahu zamannya mereka, zamannya Yesus kita sudah tahu, bahkan sekarang kita ini zaman Roh Kudus. Kurang lengkap apa ayo? Kurang lengkap apa kita ini? Nah ini yang keberuntungan buat kita. Amin. Kita sudah tahu pekerjaan Allah di zaman perjanjian lama. Kita sudah tahu pekerjaan Yesus di atas kayu salib. Nah sekarang kita juga menikmati pekerjaan Roh Kudus. Kurang enak piye? Mary mereka Abraham. Daud itu Mary sama kita. Bener gak saudara? Kalau kita lihat seperti itu di runtutan cerita dalam Alkitab ini. Yang mereka tahu adalah Allah memberikan hukum Taurat untuk ditaati. Nah itu tadi saya bilang. Mereka cuma taat, harus melakukan ini. Nah, sekarang kita ada di zaman kasih karunia, saudara. Amin. Kita bisa menikmati kemurahan Tuhan. Lanjut. Sebelum turunnya Roh Kudus, Yesus harus naik ke sorga terlebih dahulu untuk pergantian tugas. Kalau bekerja kan biasanya ada pergantian shift supaya kantornya tetap terjaga. Ini satpam biasanya. Ini sama. Ya enggak menyamakan, cuma tapi contohnya sama. Kalau Tuhan Yesus enggak naik ke surga, enggak ada Roh Kudus, saudara. Tetapi karena tugas Yesus sudah selesai, dia harus kembali ke surga. Dikatakan di sini, di ayat yang lanjut saja. Nah, ini ada beberapa pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Ayat yang keempat B, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Kenapa kok Roh Kudus dikatakan penghibur, saudara? Kenapa ya? Kenapa dia enggak dikatakan roh yang berkuasa, maksudnya kenapa kok Tuhan dari awal mengatakan ini, bahwa ini adalah roh penghibur dan roh penolong gitu loh. Sekali lagi manusia ini juga makhluk sosial yang membutuhkan orang lain ya. Amin. Kita ini makhluk sosial, kita perlu orang lain. Kalau begitupun dengan korelasinya dengan Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus. Nah, dikatakan di sini Yesus katakan, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya-tanya kepadaku, kemana engkau pergi? Ayat yang ke-6, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Nah ini, manusia ini gampang berduka cita, gampang sedih. Nah ini kembali ke PowerPoint. Ini sering kali kita alami. Gampang sedih, gampang kecewa, pokoknya hati ini lembek lah. Manusia ini seperti itu. Begitu pula dengan murid-murid Yesus di zaman dahulu. Ketika Yesus mengatakan hal ini, ketika Yesus mau bilang aku mau ke surga, sedih murid-murid Tuhan Yesus. Lah, wis bangkit loh, mosok ngalih. Kan seperti itu. Kalau dibilang waktu pacaran mungkin ataupun yang punya pacar ditinggal pas sayang-sayangnya. Pas sayang-sayangnya itu malah ditinggal lilone pura gitu loh. Wis sayang-sayangi gitu, sedih pasti sedih. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya itu enggak enak, saudara. Pasti akan kecewa, sedih, berduka cita malah dikatakan. Berduka cita kan identik dengan kematian ya. Sampai berduka cita loh, saking sedih loh. Nah ini manusia ini seperti ini. Manusia itu gampang sekali berduka cita, sedih. Makanya dikatakan Roh Kudus itu adalah penghibur, supaya yang sedih ini dihiburkan. Ketika kita mengalami sedih, ayo, sing digoleki pertama apa? Saya mau tahu wis.
Yang kalau ketika sedih, kecewa, yang digolek pertama apa? Hiburan. Oke, nek singkatannya healing nang pantai, nang mall. Ya seperti itu. Manusia itu pengen ndang cepet dihiburkan itu. Ya guling-guling, mari healing guling-guling. Entek duite. Mari healing guling-guling entek duite. Nah itulah. Manusia kan pengennya cepet dan dihiburkan. Nah, pengen instan kata. Lah ini yang kita harus tahu adalah ini nih Roh Kudus yang sudah dikatakan Yesus sudah dikirimkan ketika Yesus naik ke surga. Ini otomatis. Nah, ketika dalam menunggu 10 hari murid-murid Yesus ini, dari banyaknya orang yang datang kan tiba-tiba beberapa orang yang mulai undur. Dinteni sawirang Roh Kudusnya ini. Kan pengennya cepat ya. Manusia ini pengennya cepat dan dihiburkan. Nah ini ketika Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada setiap umat manusia, semua orang, pada murid-murid Tuhan Yesus, yang harus kita ketahui adalah setiap penghibur ini, setiap ketika kita meminta penghiburan dari Roh Kudus, otomatis Roh Kudus ini sudah ada dalam kehidupan kita. Saat kita mengatakan bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita, saat kita percaya Roh Kudus ada dalam diri kita, penghiburan itu akan datang kalau kita meminta. Kalau kita mendekat kepada Dia, kita akan dihiburkan. Sekali lagi, penghiburan di dunia ini sementara. Yaitu tadi, senengnya cuma sedino, sesuke panggah mumet maneh. Ya. Seperti itu, misalnya pusingnya hari Sabtu, mumetnya hari Sabtu, Minggu prei, Minggu dolan sedino, seneng mulai ya panggah mumet maneh, gitu kan, seperti itu. Nah itu dunia. Nah Roh Kudus ini berbeda. Kenapa kok namakan Roh Penghibur? Karena Roh Penghibur ini selalu bersama-sama dengan kita, amin. Jadi setiap hari ini menghiburkan. Masalahnya kita enggak sadar. Kita enggak sadar akan kedatangan Roh Kudus, akan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Makanya Roh Penghibur ini datang untuk kehidupan kita yang sering sedih hatinya, yang sering berduka cita. Ayo ngacung, siapa yang sini sering sedih? Gak ada. Wah Pak Usep pertama deh gak enak. Ya mungkin dulunya. Ya toh, dulu pasti sawedi, aku yakin. Lek sekarang ngomong tidak, berarti Roh Kudus itu berfungsi. Roh Kudus itu bekerja dalam Pak Usep. Iya no. Lek dulu saya yakin pasti saworo, iya Pak. Bapak, ya banyak katanya, banyak. Ya pasti itu karena Roh Kudus itu bekerja. Nah, apakah Roh Kudus juga bekerja dalam kehidupan kita? Amin. Yuk, coba kita koreksi dalam kehidupan kita. Kok uripku sedih-sedih terus ya? Wah, berarti Roh Kudus gak menghiburkan saya. Bukan Roh Kudus gak menghiburkan saya, saudara yang gak membuka hati. Nah itu masalahnya. Nah kita kembali dalam diri kita sendiri. Kalau Roh Kudus ini memang benar-benar penghibur, apakah kita benar-benar dihiburkan oleh Roh Kudus? Kalau memang belum, berarti kita belum membuka hati, membuka kuasa Tuhan dan percaya sama Roh Kudus. Amin. Lanjut. Yang kedua, salah satu tugas dari penghibur ini dan Roh Kudus ini adalah penolong. Dan Roh Kudus ini penolong. Dikatakan di dalam ayat yang ke-8 ya, ayat ke-8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ini kata-katanya Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus itu ngerti. Kembali ke PowerPoint, Tuhan Yesus itu tahu kalau manusia ini belum dapat menanggung semuanya. Makanya dikatakan Roh Kudus itu roh penolong. Dan Roh Kudus ini benar-benar menolong kita loh saudara. Amin. Benar menolong.
Yesus ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita loh. Pertolongan pertama. Yesus ini menyiapkan tempat bagi kita. Setiap orang punya tempat masing-masing. Bagi yang percaya kepadanya ya, bagi yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan Roh Kudus membantu dan menolong kita, mempersiapkan diri kita untuk naik ke surga. Nah, ini harus kita juga mengerti. Tuhan Yesus menyiapkan tempat bagi kita, dan kita juga harus bisa mempersiapkan diri untuk masuk ke surga. Cok enak-enak itu ya Tuhan Yesus wis nyiapne tempat jago Mas. Jadi aku santai. Oh jangan. Roh Kudus ini membantu kita, menolong kita supaya kita mempersiapkan diri. Amin. Roh Kudus ini menolong kita, ini penolongnya seperti ini. Roh Kudus datang karena Yesus tahu kita tidak akan mampu sendiri dan pasti butuh seorang penolong yang lain. No. Tuhan Yesus tahu murid-muridnya ini nggak mampu dewean. Makanya Tuhan Yesus kasih penolong, roh penolong ini, Roh Kudus ini. Nah, kita harus tahu bahwa pertolongan Roh Kudus ini, saya mau tanya sih Bapak Ibu Saudara, yang pernah Roh Kudus di sini pernah ya mengalami kuasa Roh Kudus, pertolongannya di saat itu juga pernah ya? Pernah atau enggak? Jangan sampai enggak pernah ini Saudara. Berarti perlu dipertanyakan. Pasti pernah, sekecil apapun. Biasanya kan seperti itu, manusia itu kayak segede-gede tok sing dieling-eling, sing cilik-cilik gak. Nah ini Roh Kudus itu menolong kita, membantu kita supaya kita bisa mempersiapkan diri untuk naik ke surga. Amin. Roh Kudus ini mempersiapkan kita Saudara, membawa kita ke dalam kebenaran, mengingatkan kita. Ini menolong loh, roh pengingat. Siapa yang lalian? Aku. Aku lalian Saudara, saya latihan, gampang, ya pelupa lah gitu. Nah makanya Roh Kudus memberikan saya pengertian bahwa kalau kamu pelupa, jadi tulis di notes supaya tidak lupa, ditulis barang-barang ditulis. Nah ini juga tuntunan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara juga seperti itu. Kalau Roh Kudus mengingatkan sesuatu atau dalam hati kita, wah yojo keliru iki. Nah ini jangan dilawan Saudara. Ini Roh Kudus. Roh Kudus itu berkata dalam hati kita ataupun audible dalam pendengaran kita. Ini orang-orang yang tertentu sih, tapi enggak semua orang. Tetapi pasti ada di dalam hati kita. Roh Kudus itu pasti berkata sama kita. Makanya dikatakan Tuhan Yesus, Roh Kudus ini roh penolong yang menolong kita. Nah, apakah kita mau ditolong sama Roh Kudus? Nah ini masalahnya. Kan kita kan Roh Kudus kan gak ketok Mas ini. Namanya juga roh. Siapa sih yang bisa melihat roh Kudus ini? Siapa yang gak bisa? Roh Kudus itu dikatakan itu seperti angin nih. Seperti udara dan angin. Siapa yang bisa melihat angin? Gini, sing iso megang angin, demi angin. Gini. Gak bisa. Roh Kudus itu seperti itu. Tetapi kuasanya ada. Tetapi dampaknya dan efeknya ada. Benar toh? Angin itu seperti itu. Bisa dirasakan. Efeknya ada, dampaknya ada. Nah, apakah roh penolong ini berdampak dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Nah ini ayo coba dipertanyakan lagi dalam diri kita. Roh penolong itu benar-benar menolong atau tidak? Sekali lagi, kalau ini bukan salah Roh Kudus kalau nggak mau nolong, kitanya nggak mau ditolong. Soalnya sudah ditolong, diingatkan tadi, kita masih kekeh sama diri kita sendiri. Nah ini harus kita benar-benar, ketika memang ada di dalam hati kita, dalam diri kita, benar-benar Roh Kudus berkata dalam diri kita, kita harus benar-benar bisa mendengar dan taat, nurut sama Roh Kudus. Nah terkadang itu juga sering di luar dari kemampuan kita dan juga di luar dari keinginan daging kita. Itu perkataan Roh Kudus biasanya seperti itu. Aku pengen ning ini lah kok malah dibelok ning ini. Nah, seperti itu. Tapi beloknya sing apik. Ini Roh Kudus pasti menuntun. Kita harus peka sama roh penolong ini. Lanjut. Nah, pembawa pesan. Roh Kudus ini membawa pesan, Saudara.
Roh Kudus membantu kita untuk mengetahui apa yang Tuhan mau di dalam kita. Roh Kudus ini. Roh Kudus, sekali lagi kan Roh Kudus ini pribadi ya. Roh Kudus ini adalah bagian dari Allah. Di saat ini hanya lewat Roh Kudus saja saudara, kita bisa mengetahui kehendak Tuhan. Kita bisa mengetahui kehendak Tuhan ini hanya lewat Roh Kudus. Kehendak Tuhan, memang kita ketika membaca firman Tuhan, Alkitab, mendengarkan khotbah, itu adalah kehendak Tuhan. Tetapi untuk menangkapnya, ini pakai Roh Kudus dalam diri kita. Soalnya bisa saja ketika kita beribadah, mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, hanya berlalu saja. Jadi kita tidak bisa menangkap itu, karena Roh Kudus sedang tidak bersama-sama dengan kita. Dikatakan di perjanjian lama, di zaman dahulu, saya lupa di ayat di mana. Dikatakan bahwa Rohku tidak selama-lamanya ada di dalam manusia. Itu memang bisa terjadi. Bisa jadi Roh Kudus ini pergi dan undur dari manusia. Seperti Saul pun bisa. Roh Allah, Saul diurapi dengan luar biasanya sebagai raja Israel. Dan Roh Kudus itu bisa saja keluar dan undur daripada Saul, bisa. Soalnya Saul ini ingin memberi makan dagingnya, memberi makan nafsunya, sehingga Roh Allah ini bisa undur. Begitu juga dengan kita. Kayak seperti tadi, Roh Kudus sudah ngasih tahu, kita tetap ngeyel terus. Suwe-suwe sumpek. Roh Kudus bisa sumpek, saudara. Sekali lagi ya, ini saya mau luruskan, nanti ini di bagian terakhir saya akan meluruskan. Roh Kudus adalah pembawa pesan. Tanpa Roh Kudus kita nggak tahu apa yang dimaksud Tuhan dalam diri kita. Amin. Tanpa adanya Roh Kudus, firman Tuhan akan menjadi kata-kata penyemangat saja. Tanpa adanya Roh Kudus, ayat Alkitab ini hanya sebatas buku bacaan. Amin. Tanpa adanya Roh Kudus, ibadah ini hanya akan seperti jadwal-jadwal biasanya, hari Minggu ke gereja, ya wis. Tanpa adanya Roh Kudus kita tidak bisa menikmati Tuhan. Ini benar, saudara. Tanpa adanya Roh Kudus, ini seperti hanya biasa-biasa saja. Sekali lagi, ini hanya bisa kita rasakan secara pribadi. Orang tidak bisa melihat. Orang tidak bisa melihat bahwa, misal contoh kayak kemarin nih, Yobel sama Asan ditegur terus sama yang hamba Tuhan nih. Belum tentu ya, tapi ya belum tentu Yobel tidak mendengar firman Tuhan. Belum tentu. Siapa ngerti Yobel tahu? Ayo Bel, kemarin temanya apa Bel? Gak aruh dari ini. Tak kira ngerti Bel. Nah ini contoh-contoh seperti itu. Jadi tanpa adanya Roh Kudus, tanpa kita membuka hati untuk Roh Kudus bekerja, ya ini tidak akan menjadi apa-apa itu loh. Ini akan hanya berlalu saja. Makanya Roh Kudus ini memberi pesan kepada kita. Jadi pesan dari Tuhan kepada kita akan nyampe dalam hati kita, jelep ning hati kita dengan bantuan Roh Kudus. Roh Kudus ini mengingatkan, delok ento, piye ento gitu. Kayak seperti itu misal. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus itu mengingatkan delok seperti uripmu toh, ya. Itu Roh Kudus. Mengingatkan kita dan membawa pesan dari Tuhan kepada kita. Di ayat yang ke-13 dan 15 ya. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah ini, memimpin kamu dalam seluruh kebenaran ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Lebih spesifik lagi. Roh Kudus akan memberitakan ke depanmu. Kalau kita benar-benar peka sama Roh Kudus, kita tahu sama Roh Kudus dan kita sering bergumul dengan Roh Kudus, hal yang akan datang saja kita bisa tahu loh. Karena Roh Kudus sendiri Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, itulah yang akan dikatakannya kepadamu dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang di luar kemampuan kita.
Nah, ini bersangkut pautan dengan iman. Bersangkut pautan dengan iman. Ketika iman itu ada dan Roh Kudus itu mengatakan sesuatu hal yang akan datang, terjadilah. Amin. Ayat yang ke-14, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini sudah jelas ya. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini memberitahukan bahwa apa yang Bapa punya, apa yang Allah punya, yaitu kerajaan surga, itu Tuhan Yesus juga punya. Amin. Nah, Tuhan Yesus juga tahu bahwa Roh Kudus pun berasal dari surga. Dan Roh Kudus ini akan memberitahukan kepada kita apa yang nanti akan kita punya, yaitu kerajaan surga. Jadi Roh Kudus, jadi Allah, Yesus, dan Roh Kudus ini mempunyai kerajaan surga dan memberitahukan kepada kita, nanti kamu punya ini loh. Itu maksudnya. Jadi kita mempunyai kerajaan surga. Ini yang harus kita percaya sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Lanjut. Kita sudah tahu beberapa ini tadi. Penghibur, penolong, dan pembawa pesan. Ini adalah tugas-tugas dari Roh Kudus. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang Tuhan Yesus sudah katakan ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Nah, ini saya mau bilang tadi, saya mau jelaskan ini. Roh Kudus itu mempunyai hati, perasaan, dan kehendak. Nanti di dalam terakhir saya mau katakan ini, terakhir nanti. Roh Kudus itu mempunyai hati, saudara. Makanya saya mau bilang, Roh Kudus itu bisa sumpek. Roh Kudus itu bisa capek sama kita. Roh Kudus itu bukan bukan pribadi yang seenaknya jidat kita keluar masuk gitu dalam kehidupan kita. Contoh. Misal ada momen di mana kita kepenuhan Roh Kudus. Wah, kita kepenuhan Roh Kudus di sini. Kita kepenuhan Roh Kudus di gereja. Di rumah kita kembali menjadi pribadi yang sama. Nah, ini yang bahaya. Biasane remek-remekan nang omah, nang gereja dipenuhi Roh Kudus, di omah balik remek-remekan maneh karo bojone. Waduh, itu bahaya. Ya walaupun saya belum punya bojo, tapi Bapak Ibu Saudara pasti mengalami hal seperti ini. Saya yakin pasti mengalami. Nah, ini kalau dibiasakan seperti ini, Roh Kudus ya sumpek no. Roh Kudus wis tinggal dalam kehidupan kita. Kita nih, wah kok koyo ngene. Sopo to sing betah gitu. Saya sering ditegur sama papa saya. Kan kamar saya kan kadang ya biasa lah, kamar cowok ya. Rusuh, berantakan. Sopo sing ngate turun gini. Soalnya kan saya kadang sering keluar kemana-mana gitu. Gak diresi isik sak durunge metu. Saya juga menerima teguran itu. Tapi kadang ya enak-enak lah hal-hal yang membuat saya gung sempet untuk membersihkan kamar, biasanya seperti itu. Nah, seperti itu contohnya. Kalau rumah kotor, siapa yang mau meninggali ini siapa gitu loh kalau rumahnya kotor. Ya begitu juga dengan hati kita, dengan diri kita. Kalau diri kita kotor, ya Roh Kudus ya males no. Wis diresiki, dirusui neh, seperti itulah. Ya pasti lama-lama Roh Kudus sumpek. Dia juga punya hati, perasaan, dan kehendak kok. Dia terserah. Sekali lagi ya, Roh Kudus itu mempunyai alurnya sendiri dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu nggak bisa diatur-atur. Turun Roh Kudus ini nggak iso, saudara. Jujur. Makanya saya kurang bisa percaya dan kurang bisa mengerti dengan hamba-hamba Tuhan di luar sana yang memaksa atau mengatakan bahwa Roh Kudus seperti itu loh. Roh Kudus itu teratur, saudara. Amin. Roh Kudus itu teratur dan mempunyai keteraturan. Roh Kudus itu mempunyai kehendaknya secara pribadi. Gak iso dikongkon-kongkon, saudara. Nah, kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, mempunyai hak untuk membuka hati supaya Roh Kudus masuk. Ini dari kita pribadi, ini gak bisa disuruh. Gak bisa disuruh, saudara. Roh Kudus itu bukan kongkon-kongkonan. Amin.
Roh Kudus bukan kongkon-kongkon. Kadang aku sewedih kadang delok di luar gitu. Ada hal-hal yang seperti itu. Kita ini berkehendak membuka hati dan Roh Kudus masuk. Kalau orangnya nggak membuka hati, ya wes, nggak bisa dipaksa. Roh Kudus itu nggak bisa dipaksa-paksa, saudara. Roh Kudus itu pribadi Allah. Maksud kita berani maksa-maksa Allah. Lanjut. Ini contoh-contoh, bukan contoh sih, hal-hal yang harusnya kita lakukan. Jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan mendukakan. Beberapa kita sering tidak dengar kata-kata ini, mendukakan Roh Kudus. Mungkin kita sering mengecewakan Roh Kudus ya, mungkin. Ya kita namanya manusia, pasti ada lupute ya, pasti ada lupute. Mungkin kita sering mengecewakan Roh Kudus karena kesalahan-kesalahan dan ketidakjelasan kita. Benar? Benar atau enggak? Atau semua merasa suci di sini? Merasa, wah mas aku suci mas, gak ada salah aku. Wah Roh Kudus plek akar aku. Roh Kudus sih plek mas. Bendino ngopi. Gak mungkin. Nah ini, mungkin kita sering mengecewakan. Oke, mengecewakan, membuat kesalahan, membuat ya tadi membuat Roh Kudus undur dalam kehidupan kita. Tapi jangan sampai mendukakan Roh Kudus, saudara. Tahu mendukakan Roh Kudus kan? Karena sangat fatal. Coba dibuka di Matius 12 ayat 31. Matius 12 ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, Yesus ini, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Ya ini, dosa-dosa biasa kita dan hujat-hujatan manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Wah, iya ngori saudara. Enggak bisa diampuni. Hujat terhadap Roh Kudus atau bisa dikatakan mendukakan Roh Kudus tidak akan Ayo. Atau ini baru lihat ayat ini atau sudah? Sudah pernah lihat ayat ini? Sudah ya, sudah pasti ya. Nah ini harus benar-benar kita tahu, jangan sampai lali saudara. Kita menerima ayat-ayat berkat, ayat-ayat semangat terus, lali sama yang ini. Lali sama pekerjaan Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus itu tidak benar-benar menolak dan tidak percaya akan pekerjaan Roh Kudus. Wis benar-benar menolak Roh Kudus. Roh Kudus itu apa tuh mas? Nah ini mendukakan. Benar-benar tidak bisa diampuni. Menolak segala pekerjaan Roh Kudus, menolak segala kehendak Roh Kudus dalam kehidupan kita, menolak pesan-pesan dari Roh Kudus. Ya ini lama-kelamaan jadi dosa yang tidak bisa diampuni, saudara. Kembali ke PowerPoint. Kita sering beranggapan Roh Kudus itu, nah ini yang saya mau jelaskan. Kita ini sering beranggapan Roh Kudus itu seperti suasana, atmosfer. Wah, padahal Roh Kudus itu adalah, nah ini, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah, bukan cuma suasana, saudara. Wah, ini suasananya enak iki Roh Kudus teko. Nah, ini hati-hati, saudara. Wah, aku merinding iki nang ibadah, Roh Kudus teko. Yo enggak, biasanya lah kita nang kuburan yo merinding ya, saudara. Lah iya toh. Nang jeding dheweane kadang godak ngono merinding yo. Wah, Roh Kudus sih gak mungkin. Nah, ini kita harus mengerti bahaya iki. Nang gereja mas, aku merinding mas nang gereja ngrungokne firman Tuhan. Dah, yo lek merinding-merindingan nih akeh. Di luar Tuhan itu bisa merinding-merindingan. Nah, ini kita harus tahu benar-benar. Ini bukan Roh Kudus itu bukan atmosfer, saudara, bukan suasana. Bukan cuma bukan cuma di gereja enek Roh Kudus, enggak. Di luar pun, dalam kehidupan pun Roh Kudus tetap bekerja. Amin. Nggak cuma di ibadah toh, saudara. Makanya saya lucu-lucu. Ada teman-teman saya seperti itu. Bah, aku nang ibadah memerwinding ya mas. Gembangan paling bernyesing paling. Bernyesing sampai merinding-merinding. Ya, memang kita harus bisa membedakan di mana ada Roh Kudus datang. Pasti merasakan ya. Ini ibadah merinding. Ayo, ada yuk. Caranya kedinginan merinding. Sini ada merinding. Nah itu contoh. Nah, jadi jangan cuma dilihat karena merinding-merindingan, saudara.
Ini soalnya beberapa orang sing lapor ke saya mesti gitu ceritanya gitu di anak-anak muda itu. Bahkan yang gereja merwinding Mas, ada merinding-merindingan ya akeh. Ini kita harus bisa membedakan. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Roh Kudus adalah Allah. Ya, Roh Kudus itu adalah Allah, saudara. Jangan dipisah-pisah. Wah, sing paling gede pekerjaannya adalah Allah sama Yesus tok. Roh Kudus gak iya. Ayo, siapa yang beranggapan seperti ini? Roh Kudus sih alah keren-keren Mas ngono. Roh Kudus sih keren-keren. Duh. Keren-keren iki malah sing gare kita bisa masuk surga, saudara. Nah, tadi loh, menuntun kita, mempersiapkan kita bisa masuk surga. Lah kok bisa nih kita ngomong keren-keren. Roh Kudus sih gak pati penting Mas. Yang penting Yesus, darah Yesus iki Mas. Ayo, siapa yang beranggapan seperti itu? Roh Kudus itu sama besar kuasanya dengan pengorbanan Yesus. Semua ini sama, berkesinambungan. Kita harus tahu, jangan sampai nggak tahu ini, saudara. Wah, bahaya ini. Sekali lagi, Roh Kudus adalah hadiah yang paling indah, benar. Sebagai hadiah yang paling indah yang Yesus berikan kepada kita, selayaknya kita harus menjaganya. Bahkan anggaplah dia sebagai sahabat kita sendiri. Amin. Roh Kudus itu sahabat kita loh, bukan cuma Yesus. Nah, makanya ini jangan salah. Ini loh, sing takutnya salah pengertian. Yesus tok Mas yang sahabatku. Lah Roh Kudus sih kuasa Mas. Nah tadi Bapak Usai bilang Roh Kudus sih cuma Mas, cuma power aja Mas, power Allah no. Ah, bukan. Roh Kudus adalah pribadi, saudara. Roh Kudus itu juga sama pribadinya dengan Yesus. Dia adalah sahabat kita. Roh Kudus juga sahabat kita. Ini saya cuma mau ngasih tahu, Roh Kudus itu pribadi, bukan cuma kuasa, bukan cuma kekuatan, bukan cuma suasana. Ini yang kita harus tahu, Roh Kudus itu pribadi, saudara, dalam kehidupan kita. Allah yang berbentuk roh dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menyepelekan Roh Kudus. Soalnya yang ada di dalam gereja terus mengagung-agungkan Yesus. Tidak salah, memang harusnya seperti itu. Yesus ini adalah sumber keselamatan kehidupan kita. Tetapi di zaman sekarang yang bekerja adalah rohku, bukan Yesus. Memang Yesus dengan pengorbanannya di atas kayu salib memberikan kuasa kepada kita. Tetapi dengan Roh Kudus ini memampukan kita untuk tetap hidup benar di dalam keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Ini kesinambungan, jangan sampai dipisah-pisahkan. Ini yang harus kita benar-benar renungkan. Saya nggak akan berlama-lama. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara tahu kan Roh Kudus itu siapa? Amin. Kita harus bisa terbuka mata rohani kita. Soalnya yang takutnya di luar sana atau di jemaat-jemaat yang lain itu juga seperti itu. Terus membuat Roh Kudus itu seperti diinggirne gitu loh. Jadi cuma Allah dan Yesus saja yang terus diagungkan, Roh Kudusnya dianggap cuma kuasa, dianggap cuma power dan kekuatan. Ini salah. Saya mengatakan di sini yang terakhir, Roh Kudus adalah pribadi yang menggantikan peran Yesus setelah menyelesaikan tugasnya. Yesus sudah menyelesaikan tugasnya dan tugasnya dilanjutkan dengan Roh Kudus. Amin. Di sini harus setuju dulu, harus percaya dulu sama ini. Karena Roh Kudus adalah melanjutkan pekerjaan Allah. Dia bersama-sama dengan kita. Amin. Dia bersama-sama dengan kita. Enggak cuma di gereja ya. Dimanapun Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Dia ini bukan suasana, dia ini bukan atmosfer, dia ini bukan hanya cuma kekuatan. Dia adalah pribadi Allah. Dia adalah Allah itu sendiri, Roh Kudus. Amin. Amin. Ini puji nama Tuhan. Harus percaya, saudara. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Seperti Yesus juga Allah itu sendiri. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mungkin hanya ini sharing saja yang saya berikan supaya kita lebih tahu, mengerti
Roh Kudus ini adalah penolong. Tadi lagunya judulnya penolong yang setia ya. Penolong setia. Penolong yang setia di saat ini, saya mau katakan Roh Kudus juga penolong yang setia. Yesus juga penolong yang setia. Allah juga penolong yang setia. Amin. Jadi semua dalam Tritunggal Allah ini semuanya sama. Tidak ada yang dilebihkan, tidak ada yang dikurangkan. Semua adalah pribadi Allah, pribadi Tuhan itu sendiri. Puji nama Tuhan. Saya rindu menyanyikan pujian ini, penolong yang setia. Saya undang pemain musik dan yang ke depan. Dia adalah Allah yang setia, Roh Kudus yang setia, Roh Kudus yang selalu menolong kita, Roh Kudus yang selalu membawa kita dalam hidup dalam kebenaran. Haleluya. Main G. Haleluya. Saat kami berjalan Tuhan, Roh Kudus-Mu menuntun kami. Roh Kudus-Mu membawa kami dalam kebenaran Tuhan. Roh Kudus-Mu memampukan kami ya Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Saat ku berjalan, Kasih-Mu menerangi langkahku. takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Sekali lagi dari awal. Saat ku berjalan ya Tuhan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu. Oh, Kau lebih tahu. Amin. Ya Roh Kudus, Kau lebih tahu Tuhan hidupku. Ku berserah, ku percaya, karena Yesus penolongnya. Sekali lagi dengan percaya, Kaulah penolong kami Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih, amin, kami percaya Tuhan. Roh Kudus mampukan kami Tuhan. Oh, ku percaya, karena Yesus penolong yang setia. Sekali lagi, Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagi. Nanti Mbak Kesi berdoa. Lebih
Tuhan kita Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami aminkan pujian ini ya Bapa, bahwa Engkaulah penolong yang setia di dalam kehidupan kami. Tanpa Tuhan kami tidak bisa dan tidak mampu melakukan segala sesuatunya ya Bapa. Tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhanlah yang selalu memberikan kami semua kekuatan, kemampuan untuk menjalaninya. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan inilah yang menjadi kerinduan kami, untuk kami mau membuka hati kami. Kami mau membuka pikiran kami Tuhan, untuk kuasa Roh Kudus-Mu itu nyata dan bekerja di dalam kehidupan kami, supaya kami bisa merasakan, supaya kami tidak menolak kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami butuh Tuhan untuk memimpin setiap kehidupan kami ya Bapa. Kuasa Roh Kudus-Mu lah yang sanggup menghibur kami, yang sanggup menolong kami, yang sanggup memberikan sukacita di dalam kehidupan kami ya Bapa. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami yang selalu merasa lemah. Ampuni kami Tuhan, yang seringkali tidak bisa merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah kami terus yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan itu akan terus bekerja di dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami Tuhan, kami buka pikiran kami untuk kuasa-Mu melawat dan bekerja dalam kehidupan kami Yesus. Pimpin kami Tuhan, pimpin setiap langkah kami ya Bapa, supaya kami tidak tersesat Tuhan, tetapi kami tetap setia mengiring Tuhan. Kami tetap setia bersama-Mu Yesus. Terus ajari kami ya Bapa, untuk bisa mengerti setiap kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu itu bisa menjadi penerang langkah kaki kami, supaya firman-Mu bisa menjadi kekuatan dalam hidup kami Bapa. Tanpa firman-Mu Yesus, kami menjadi orang yang lemah. Kami sering kali undur dari Tuhan, tetapi firman-Mu yang memberikan kami kekuatan untuk kami terus berjalan dan maju bersama Engkau ya Bapa. Dan saat ini kami rindukan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, menjamah setiap pribadi lepas pribadi jemaat-Mu semua yang hadir di tempat ini. Bekerjalah Tuhan, urapilah setiap kami dengan kuasa-Mu Yesus. Kami buka hati kami Tuhan, bekerjalah Yesus, bekerjalah kuasa Roh Kudus dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan, dan kami serahkan semua kehidupan kami Yesus ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu saja yang terus memimpin kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lebih luar biasa lagi untuk bisa jadi berkat bagi kami semua, dengan setiap kebenaran firman-Mu yang sanggup memberikan kami kekuatan, pengharapan baru di dalam Engkau ya Bapa. Firman-Mu adalah pelita bagi kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah firman-Mu itu terus ada di hati kami, bertumbuh dan terus bertumbuh dan berbuah, untuk semua hanya untuk kemuliaan Tuhan dan bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak hanya menjadi orang yang biasa, tetapi kami menjadi luar biasa di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Dan sebentar kami akan memberikan korban persembahan, seberapa yang bisa kami berikan Tuhan, semua tulus dari hati kami, dan Tuhan tahu setiap apa yang menjadi kerinduan kami. Dan biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah berjelih lelah untuk memberikan
persembahan untuk pekerjaan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tiba saatnya menabur untuk pekerjaan Tuhan. Kita nyanyikan pujian Allah itu baik. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Amin. Kasih setianya, Dia menyediakan, yang menyediakan. Saya mengundang setiap Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan untuk bangkit berdiri. Kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam. Nah, siapa namanya saudara? Luar biasa kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib, ajaib, ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Puji nama Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta Ebenezer dalam sepekan seminggu ini. Terima kasih Pak. Info sepekan Ebenezer dari hari Senin besok sampai Sabtu, ada doa pagi setiap pukul 4 pagi Bapak Ibu. Dan yang kedua, Senin sampai dengan hari Minggu ke depan sepekan pukul 18, pukul 6 sore, doa 10 hari memperingati pencurahan Roh Kudus. Untuk ibadah komisi-komisi disatukan. Sabtu 18 Mei 2024 pukul 19.00 latihan musik bersama tim Praise and Worship. WL-nya Krisma Angga, singer Neni Angga dan Ibu Yusana Samuel. Minggu 19 Mei 2024 pukul 7 pagi ibadah umum atau ibadah raya user atau penerima tamu keluarga Bapak Samuel. Sekolah minggu WL Ibu Yesi, Firman Kak Maria. Minggu 19 Mei 2024 pukul 18.00 penutupan doa 10 hari ibadah remaja disatukan. Mungkin ada tambahan Bapak Ibu Gembala?
Puji Tuhan. Demikian pengumuman, kami mengingatkan supaya tim PAW yang ambil bagian dalam pelayanan dan khususnya nanti ini ada ibadah remaja disatukan, bahkan semua jemaat bisa hadir di dalam doa 10 hari kita memperingati pencurahan kuasa Roh Kudus. Bukan kita cari-cari, minta-minta. Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Kita hanya memperingati karena kita hidup di zaman Roh Kudus. Firman Tuhan tadi sudah dijelaskan, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Kalau pribadi, nah, kan ada tubuh toh. Kalau pribadi itu lapar apa enggak? Lu pribadi, lu saudara punya pribadi, lapar enggak? Nah, seringkali yang dikasih makan hanya tubuhnya saja. Makan. Tapi kalau enggak makan, mati, lemah. Nah, seringkali kita enggak kasih makan Roh Kudus. Nah, jadi bukan hanya daging, bukan hanya tubuh, tapi roh. Makanya kalau Roh Kudus turun ada dalam hidup kita, maka kita diberi kuasa. Tadi Roh Kudus menghibur, menolong, mengingatkan, menginsafkan. Nah, jadi Roh Kudus itu menolong. Saudara datang beribadah di tempat ini karena kuasa Roh Kudus mengingatkan kita untuk beribadah. Kalau kita nggak memuji, kalau kita nggak menyembah, jadi kita sudah nggak menghormati Roh Kudus. Bahkan jangan sampai mendukakan Roh Kudus, itu pribadi Allah. Ya, saya pertama kali ketemu Mas Denis pas di depan gereja. Terus kemudian saya salaman ketemu. Tahu saya Mas Denis ini ada di Kalimantan. Ini ternyata sudah pindah kerja di Kediri, saudara yang dikasih Tuhan. Dan kemudian dari ngomong-ngomong, nah kemudian bisa datang beribadah di tempat ini dan bisa ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Mari nanti sore sama-sama kita menyenangkan Tuhan. Roh Kudus bekerja. Jangan sampai roh itu undur. Kalau roh itu undur seperti Saul, gak ada kuasa. Kuasa Roh Kudus menghibur, menolong, mujizat, yang lemah dikuatkan, sakit disembuhkan. Sama-sama kita berdiri. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Curahkanlah kuasa-Mu turun atas kami. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Selamat datang buat Bapak Dadang pertama kali beribadah di tempat ini. Kami percaya ini pekerjaan kuasa Roh Kudus. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Karena kuasa Roh Kudus memimpin membawa kami untuk kami dekat, untuk kami bersekutu, untuk kami rindu mengalami berjalan bersama Roh Kudus, pribadi Tuhan yang menolong saat kami membutuhkan pertolongan, yang menghibur saat kami susah, yang mengingatkan saat kami lupa.
lupa akan Tuhan, lupa akan memuji, lupa akan menyembah, lupa akan berdoa. Bahkan Roh Kudus, kami percaya kuasa itu mendatangkan mujizat dalam nama Yesus. Sakit penyakit kami berdoa secara khusus Pak Dadang, walaupun harus 2 kali seminggu untuk cuci darah. Saat ini kami umat-Mu bersatu, bergandengan tangan, berdoa, mohon belas kasihan-Mu, menjamah, memulihkan, menyembuhkan oleh kuasa bilur-Mu dalam nama Yesus. Dan satu hal, Roh Kudus tinggal. Roh Kudus itu adalah kuasa yang memberi damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati para pelayan altar, WL, singer musik, LCD, semua yang terlibat di dalam pelayanan, Engkau berkati. Berkati kehidupannya, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya. Memberkati setiap korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan. Dan Tuhan sendiri yang sanggup melimpahkan berkat jasmani, berkat rohani, berkat damai sejahtera, berkat kesehatan, kekuatan atas rumah tangga dan anak cucu. Sehingga apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan sepanjang minggu ini kiranya diberkati Tuhan. Yang lemah diberi kekuatan, yang susah diberi penghiburan, yang memerlukan pekerjaan diberikan pekerjaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan bertemu nanti jam 6 sore di tempat ini. Bersama-sama kami menyembah, kami memuji Tuhan. Dan kami akan menjalani hidup ini sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan sertai. Yang tidak hadir saat ini, lawat satu persatu, supaya di hari-hari yang akan datang mereka bisa bersama-sama bersekutu memuji menyembah Tuhan. Kami percaya tidak satu pun yang terlewati. Kami semua telah diberkati Tuhan. Kita minta berkat, angkat tangan. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, cinta, kasih sayang dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kuasa Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Tuhan Yesus berkati.